satu sekolahan, apalagi untuk nama baik sekolah sendiri ya gitu, pasti berat banget gitu. Dan jadi mohon maaf banget untuk kali ini itu menjadi beban buat saya. Setelah sekian lama kita tidak ketemu, akhirnya kita bisa ketemu di episode kali ini. Kali ini saya sedang bersama salah satu narasumber, tentunya berasal dari SMK Bakti Kencana Tasikmalaya. Kak Syara, Ya, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Bisa saya hai dulu ke kamera? Halo. Sekarang posisi sebagai ketua MPK. Yap, betul. Sebelum ketua MPK, ada gak sih organisasi yang pernah dijajaki atau diikuti di sekolah? Oke, baik. Kalau untuk organisasi ya, saya sebelum menjabat sebagai ketua MPK, saya pernah berorganisasi di organisasi siswa intrasekolah atau bisa disebut juga OSIS. Dan di OSIS itu saya menjabat sebagai anggota dari Sekbi 2. Itu di Sekbi 2 sebagai ketua atau sebagai anggota biasa? Sebagai anggota biasa aja. Menaungi apa saja di Sekbi 2? Untuk di Sekbi 2 itu menaungi tentang kayak kedisiplinan siswa Bakti Kencana ya. Dan kita juga bekerja sama dengan ketua kesiswaan gitu ya. Ya. Wakil kepala sekolah kesiswaan, bidang kesiswaan. Di OSIS tuh capek. Cuma kenapa bisa kepikiran buat ikut lagi seleksi ketua MPK? Apakah ada rasa tidak puas selama di OSIS? Kalau menurut saya ya, OSIS itu emang capek. Tapi kalau semisalkan kita niatnya kayak capek, kayak untuk seru gitulah, kita menjalaninya dengan seru gitu, nggak menjadi beban kepada kita, otomatis rasa capek itu akan hilang gitu. Jadi saya kenapa bisa menjadi ketua MPK itu, mencalonkan diri sebagai ketua MPK, karena saya melihat dari ketua MPK sebelumnya bahwa saya ingin sekali gitu untuk berada di organisasi MPK tersebut. Jadi apa yang mendorong Syara untuk bisa jadi ketua MPK untuk menjabat sekarang? Motivasi ya, Ya. kayak gitu. Motivasi saya sih, saya melihat dari organisasi MPK sebelumnya ya, tahun sebelum saya menjabat sebagai ketua MPK, bahwasanya kalau MPK itu kayak belum ini ya, kayak redup lagi gitu. Kayak tahun sebelumnya itu pernah naik ya di MPK itu. Terus tahun setelahnya itu MPK mulai agak redup. Soalnya kenapa? Karena anggota kelasnya itu banyak yang tidak aktif lah gitu istilahnya ya di organisasi MPK, sehingga MPK itu bisa redup. Dan kenapa saya mencalonkan ini? Karena saya ingin memajukan lebih lagi untuk MPK, dan selanjutnya juga saya untuk calon ketua MPK selanjutnya ya, karena saya sebentar lagi akan turun. Saya berharap untuk bisa memajukan lebih lagi organisasi MPK ini. Oke. Sekarang sebagai ketua MPK, ngerasa gak sih di masa kepemimpinan Syara ada kemajuan atau malah terjadi kemunduran? Apa yang dirasakan oleh Syara? Kalau melihat dari tahun sebelumnya, saya rasa untuk organisasi MPK tahun ini itu lumayan ada sedikit kemajuan ya. Soalnya kenapa? Karena anggota organisasi MPK sekarang ini kebanyakan anak-anaknya itu dari Gen Z ya. Jadi agak susah gitu untuk memfokuskan anak Gen Z ke organisasi itu. Jadi kalau dilihat dari tahun sebelumnya, kayak organisasi MPK ini udah mulai meningkat lah gitu. Sedikit. Oke. Baik, keluar dari topik MPK. Oke. Banyak yang mengenal bahwa Syara ini sebagai anggota Paskibra di Bakti Kencana. Ya, betul. Di sana tuh sebagai ketua atau sebagai apa? Atau sebagai anggota biasa saja di Paskibra? Kalau untuk di anggota Paskibra, kalau di Eskul Paskibra ya? Iya. Saya bukan ketua Paskibra, tapi saya sebagai anggota biasa. Namun di Eskul Paskibra ini pasti tentunya kayak sama seperti eskul lainnya yang ada struktur organisasinya. Jadi saya di Paskibra itu menjabat sebagai bendahara. Iya.
banyak anak paskibra yang di sekolahnya sebagai mungkin mengikuti ekskul tersebut ingin menjadi paskibraka atau jadi paskibra tingkat kota minimal. Dari Syara sendiri, ada gak sih keinginan untuk ya minimal masuk di paskibra tingkat kota? Saya sendiri sangat-sangat mau ya. Cuman pas waktu kelas 10, saya emang sudah menjadi anggota paskibra di sekolah ini. Cuman karena waktunya gak efisien ya, sehingga menyebabkan saya dan teman-teman saya pada waktu kelas 10 itu menjadi sulit untuk mencalonkan diri sebagai paskibraka kota gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya lumayan ada kemajuan. Adik kelas saya kelas 10 itu ya sudah menjadi anggota dan suka ikut latihan gabungan paskibraka kota gitu. Iya, oke. Mungkin di paskibra pasti melewati latihan-latihan yang cukup berat ya. Iya, betul. Di sosial media contohnya banyak video yang berseliweran Iya, bahwasanya latihan paskibra itu berat, katanya sambil panas-panasan, betul. entah itu panas entah itu hujan pasti disikat. Iya. Kalau di Bakti Kencana menurut Syara gimana itu, berat atau kelihatannya kayak ecek-ecek latihannya atau gimana? Menurut saya ya gak terlalu berat dan gak juga ecek-ecek. Ya gitu, soalnya kenapa gak dibilang berat, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita menjalankannya dengan seru, tanpa beban, pasti latihan yang sangat berat itu akan menjadi ringan gitu, dan seru, dan gak akan pernah lelah gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, paskibra itu seru dan gak melelahkan atau membebankan diri. Oke, berarti ada rasa kesenangan tersendiri ya terhadap ekskul tersebut. Betul. Baik Kak Syara. Keluar dari topik paskibra, kita lanjut ke topik lain tentunya. Oke, boleh. Secara tidak langsung, kita ini di Bakti Kencana mungkin bisa dibilang bersaing sebagai di nilai akademis. Ya, Kemarin kebetulan Syara sendiri menjadi pemegang nilai rapot semester tertinggi seangkatan. ya. Bisa disepil atau mungkin bisa kasih tahu berapa sih nilai yang didapat oleh Syara untuk bisa menjadi tertinggi seangkatan? Oke, gak apa-apa nih di spill. Spill aja. Spill aja gak apa-apa. Kita saingan gak apa-apa, spill aja. Biar tahu, gak apa-apa, spill aja. Oke, untuk yang tahun kemarin ya, nilai tertinggi saya untuk menjadi pemenang umum ya gitu ya, unggul di akademis di tingkat kelas 12, saya mendapat nilai 94. 94 itu tinggi sekali tentunya. Karena saya sendiri hanya di angka 92. Baik, mungkin kalau secara akademis Syara ini sudah pasti terjamin untuk nilainya paling besar. Nah, secara non akademik pastinya ada dong prestasi yang bisa didapatkan oleh Syara. Salah satunya mungkin lomba yang diikuti tentang lomba kesehatan di kota waktu itu. Ya, Kalau gak salah itu tentang lomba LKS. ya betul sekali. Nah, bisa dijelaskan apa aja yang disiapkan hingga bisa mengikuti lomba tersebut? Oke, jadi untuk persiapan lomba LKS tersebut, LKS sendiri itu lomba kompetensi siswa ya, dan bergerak di bidang kesehatan gitu. Saya pribadi ada di bidang keperawatan ya. Jadi untuk awal mulanya itu, kenapa saya bisa mengikuti lomba LKS? Sebelumnya saya dipilih atau diseleksi terlebih dahulu nih tingkat sekolah. Jadi siapa yang berhak untuk mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat kata Tasikmalaya dari sekolah SMK Bakti Kencana. Nah, namun sebelum itu ya, sebelum saya kepilih, sebenarnya ini saya nggak kepilih loh menjadi perwakilan dari sekolah BK ini untuk LKS tingkat kata, karena sebelumnya diminta itu cuman satu perwakilan siswa dari sekolah SMK Bakti Kencana Tasikmalaya. Kemudian setelah beberapa pekan ya, saya mendapat informasi lagi bahwa katanya dari sekolah ini
bisa gitu mendaftarkan 2 perwakilan untuk LKS tingkat kota, dan kebetulan saya ada di posisi 2 waktu itu, jadi saya kepilih sebagai perwakilan juga dari sekolah ini gitu. Dan untuk persiapannya itu lumayan berat juga ya kalau buat saya, soalnya saya dikasih waktunya itu cuman hamin beberapa minggu aja, hamin seminggu kalau nggak salah ya, untuk latihan LKS tingkat kota ini. Namun saya memaksimalkan waktu tersebut untuk berlatih supaya mendapatkan hasil yang maksimal di waktu LKS. Dan benar saja ya, untuk di hasil lomba LKS itu saya mendapat juara 3. Nah, dalam lomba LKS tersebut di bidang kesehatan, Ya. apa aja sih yang dilombakan pada saat LKS? Oke, yang dilombakan itu tentunya tentang tindakan keperawatan ya. Yang pertama itu ada mengecek tanda-tanda vital pasien. Kemudian membantu mengganti alat tenun kotor pasien dengan ada pasien di atasnya. Jadi dengan prosedur kita itu membantu pasien membolak-balikan badannya gitu, miring ke kanan dan miring ke kiri. Itu bisa disebut juga sebagai mobilisasi ya, miring kanan kiri untuk pasien. Dan memudahkan kita juga untuk melakukan tindakan mengganti alat tenun pasien juga. Nah, dari juara LKS tersebut, ketiga, Ya. Syara juga ternyata menjuarai lomba Persemki yang juara 3, yang lolos ke tingkat provinsi. Nah, apakah itu benar lolos ke tingkat provinsi? Karena kan kebanyakan dalam setiap lomba itu yang diambil juara 1 dan juara 2. Iya, Nah, betul. tapi sebelum masuk ke topik tersebut, bisa diceritain nggak apa awal mulanya Syara bisa masuk ke tingkat provinsi waktu itu? Oke, kenapa bisa masuk ke tingkat provinsi ya? Sama kayak LKS tingkat kota, itu kita diseleksi dulu di tingkat sekolah. Jadi siapa saja yang berhak untuk menjadi perwakilan Persemki untuk tingkat provinsi. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa teman saya juga yang menjadi anggota seleksi untuk perwakilan Persemki nanti ya, tingkat provinsi gitu. Dan pada akhirnya setelah mengikuti beberapa seleksi gitu ya, dan ternyata alhamdulillahnya saya mendapat nilai unggul yang menjadi perwakilan Persemki untuk tingkat provinsi dari sekolah BK ini. Baik, sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, Ya. mungkin bisa diminum dulu untuk Iya. airnya, takutnya ngerasa haus. Oke, siap. Terima kasih ya. Nah, oke Syara, secara kan tingkat provinsi itu untuk saingannya bukan cuma tingkat sekolah yang ada di Tasik. Ya, betul sekali. Nah, waktu itu sekolah mana aja yang menurut Syara secara persaingan cukup berat gitu? Kalau melihat dari sekolah ya, saya emang belum terlalu tahu ya sekolah kesehatan yang ada di Jawa Barat itu sekolah mana aja. Cuman yang saya bikin berat itu kayak dari Tasikmalaya sendiri gitu. Soalnya dari Tasikmalaya juga ada sekolah kesehatan yang menjadi perwakilannya untuk ke Persemki tingkat provinsi gitu. Dan menurut saya itu cukup berat, soalnya kenapa? Karena saya ingin kayak sekolah ini tuh unggul gitu. Nggak unggul juga, jadi kayak misalkan jangan sampai kalah gitulah intinya mah dari sekolah yang ada di Tasikmalaya gitu. Namun sayangnya karena kekurangan saya ya dalam bahasa Inggris, karena untuk lomba Persemki sendiri ya untuk tingkat provinsi itu menggunakan bahasa Inggris dari mulai awal sampai akhir tindakan. Dan kebetulan mohon maaf banget saya untuk di bahasa Inggris itu kurang memadai atau menguasai bahasa Inggris. Jadi saya akhirnya turunlah gitu untuk nilainya dan menjadi juara 3. Dan untuk juara satunya sendiri ya dari sekolah SMP Kesehatan yang ada di Tasikmalaya sendiri. Berat gak sih menggendong satu sekolahan ini?
Secara kan yang ikut karena cuma syarat doang. Ya. Sedangkan di BK sendiri saya mungkin belum mendengar lagi. Iya. Ada siswa yang juara di LKS keperawatan. Nah, buat secara sendiri gimana? Berat gak sih ngegendong mungkin nama sekolah di lomba tersebut? Oke, menurut saya pribadi ya pasti berat lah gitu ya menggendong satu sekolahan, apalagi untuk nama baik sekolah sendiri ya gitu, pasti berat banget gitu. Dan jadi mohon maaf banget untuk kali ini itu menjadi beban buat saya. Tapi bebannya bukan beban yang berat, karena saya sendiri ingin nama sekolah kita menjadi dikenal banyak orang, terus nama saya pribadi juga otomatis kan dikenal banyak orang gitu. Jadi lumayan berat untuk tantangan ke Persemki tingkat provinsi ini. Ya, oke. Setelah kita membahas tentang prestasi dan akademik, tentunya sebentar lagi akan menghadapi yang namanya seleksi nasional perguruan tinggi. Nah, untuk SNBP sendiri dibutuhkan yang namanya eligible. Buat secara sendiri di kelas kan pasti ada rankingan eligible ke jurusan. Nah, sudah pasti kalau di luar umum saat dilakukan pasti masuk eligible. Di kelas masuk eligible ranking berapa dalam jurusan mungkin? Oke, alhamdulillah untuk ranking eligible saya mendapati urutan ke ranking ke-1. Nah, untuk universitas sudah tentu dong banyak siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri sebelum memang masuk ke perguruan tinggi swasta. Iya. Secara pilihan kan ada 2 pilihan. Iya. Untuk cara sendiri pilihan 1 dan pilihan 2-nya apa? Oke, setelah saya memikirkan matang-matang nih, karena saya sudah tahu kan masuk eligible dan saya gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Yang pertama itu mungkin saya ingin mencoba gitu mendaftar ke perguruan tinggi, yaitu Universitas Padjadjaran yang ada di Bandung, dan mengambil jurusan perawat analis gitu, anestesi gitu. Nah, untuk pilihan keduanya mau kemana? Nah, untuk pilihan keduanya itu karena pilihan pertama itu emang kepingin saya pribadi gitu ya ke Unpad, dan untuk pilihan keduanya itu saya bingung nih mau ke universitas mana. Saya berunding lah bersama orang tua dan saya memutuskan bahwa untuk pilihan kedua ini mengikuti pilihan dari orang tua saja. Nah, orang tua saya bilang bahwasanya ya udah coba aja dulu ke Universitas Airlangga yang ada di Surabaya dan mengambil jurusan gizi. Saya sendiri pede gak sih buat masuk ke kedua PTN tersebut? Secara persaingan sangat ketat. Betul sekali. Dan juga kedua PTN tersebut tuh kalau dilihat dari QS World Ranking, itu masuk 10 PTN terbaik di Indonesia. Pede gak sih? Pede gak pede sih sebenarnya, cuman apa salahnya untuk mencoba kan gitu. Karena setelah saya lihat-lihat juga di sosial media gitu kan, nggak kebanyakan sih, ada juga bahwa mahasiswa di salah satunya di Universitas Padjadjaran ya, itu masuknya karena jalur hoki gitu loh. Jadi kayak saya mencoba aja, siapa tahu hoki saya untuk tahun ini bisa dibilang dapet lah gitu di Universitas Padjadjaran itu dan menjadi mahasiswa Unpad gitu. Oke, kalau misalnya agak keterima di kedua PTN tersebut, kepikiran buat masuk PTS gak? Atau mau milih gap year aja, gap year? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalkan enggak ke kedua PTN tersebut ya, mungkin saya akan mencoba ke Poltekkes Tasikmalaya gitu, yang ada di Tasikmalaya. Dan saya kalau di Poltekkes Tasikmalaya ini jujur pede sekali ya melihat bahwa dari nilai akademik saya dan juga non akademik saya pede nih bahwasanya saya bisa nih masuk ke Poltekkes Tasikmalaya. Cuman itu bisa dibilang kayak masih menunggu lagi ya. Kayak dilihat nanti aja akhirnya kayak gimana gitu. Jadi saya akan tetap berusaha aja di Poltekkes Tasikmalaya juga. Oke, mungkin kita sama-sama ingin masuk ke universitas yang sama, ke Unpad. Betul. Ya, semoga aja kita bisa masuk. Nah,
Mungkin buat kali ini biar gak makin lama podcastnya, Ya. bakal kita akhiri aja. Nah buat pemirsa jangan lupa untuk tetap mengikuti channel kami dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu visualkeskicana_2024. Buat Kak Syara sendiri untuk menutup perjumpaan kita kali ini, gimana kalau kita say goodbye dulu ke kamera itu? Oke, boleh. Gimana? Jadi pemirsa jangan lupa untuk tetap nonton. Sampai jumpa. Goodbye.